YouTuber atau yang pokoknya yang mengcover ya di YouTube juga. Ini kayaknya harusnya gue dapat lebih nih gitu. Nah, kayak Ari Dias waktu itu sempat bilang, buat itu lagu Melepasmu ada tuh hampir berapa juta lo minta deh sama dia. Tapi mungkin ada di RMKN juga, gitu kan gue bilang. Ya lo ngobrol aja. Ini gue dapat bisa, nggak pengen ribut-ribut, nggak pengen susah-susah. Bahkan gue juga udah bilang sama Gembok gitu itu untuk masalah-masalah Anji gue udah nggak mau lagi speak up untuk itu. Gue nggak mau ngurusin apa-apa karena itu harusnya cuman 1% dari hidup gue gitu. Cuman gue harus ngurusin itu gitu. Halo Sobat Clicker, ketemu lagi bareng gue di Ngorok, ngobrol santai bareng rockers gitu kan. Ya, pokoknya kali ini kita bakal ngobrolin tentang musik, musisi dan ruang lingkupnya. Kali ini gue ada di studio Starlight. Bilang Duren Sawit bener ya Mas. Dan juga kali ini spesial banget nih, gue ditemanin gitaris yang lagi ngehip banget kan main lagunya terkenal banget itu kan yang bersama Bintang pasti tahu semua lah ya. Beri aplaus dulu buat Mas Budi Drive. 200 orang di belakang. 200 orang, 2000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sehat Mas? Kabar? Alhamdulillah nih. Terima kasih nih kita udah diperkenankan untuk ngobrol-ngobrol santai ya, pantai ya. Pokoknya kita ngobrolin apa aja lah, mulai dari musik ya, mulai dari bisnis dan lain-lain pokoknya lah biasa. Nah orang-orang kan pasti tahu Mas Budi ini selain gitaris juga songwriter juga pasti ya. Nah, mungkin banyak sobat clicker yang belum tahu juga sih seperti apa sih awal eksistensi seorang Mas Budi Drive ini bisa terjun ke gitar. Mungkin bisa diceritakan, mungkin flashback dulu nih ke awal karirnya ya. Apa ya, kalau ya background gue sebenarnya dulu aja justru bukan gitaris, jadi dulu gue belajar piano dulu. Dari sekitar SD lah ya, SD, terus pas SMP baru gue belajar gitar. Nah, tapi itu pun gue klasik sebenarnya belajarnya. Nah, jadi justru itu kenapa gue jadinya bisa baca partitur juga, gitu kan. Dan gue belajar komposisi juga di situ. Gue belajar sampai selesai. Akhirnya gue ngajar juga di sekolah musik tempat gue belajar itu di SMYPM. Nah itu dari tahun 2000 sampai 2007 gue ngajar. Lama juga ya, berarti lumayan. Iya. Dan pas ngajar itu tahun 2000 tuh gue sambil kuliah juga kan, gue kuliah. Gue kuliah di Depok itu. Terus 2001 itu gue dapet kontrak rekaman di Warner waktu itu. Band gue dulu pertama Lakuna namanya. Nah Lakuna itu keluar satu album, habis itu bubar. Selesai gitu. Band besok bubar namanya. Iya. Band besok bubar. Iya, jadi emang itu cuma bikin satu album aja, habis itu selesai. Tapi di saat itu gue ada satu lagu yang stringsnya waktu itu dibantu sama Mas Erwin Gutawa. Di situ lah gue kenal sama Mas Erwin. Sama juga ada Mas Oni Kristianto namanya, Kristina Wantor. Nah, Mas Oni itu juga sekarang jadi banyak dia buat home band untuk televisi benar. Ya. Mas Oni itu Oni and Friend ya. Oni and Friend namanya. Dan kadang-kadang gue juga masih bantuin. Luar biasa. Gitu. Nah, di situ lah gue ketemu Erwin Gutawa. Dan tahun 2002 setelah Lakuna itu bubar, gue ketemu sama Adi Karno itu drummer pertama. Terus gue mulai ngeband situ pertama kali itu yang jadi vokalisnya Abun itu ada Dr. PM dulu. Tahu ya. Dr. PM-nya selesai. Abunnya diajak sama Adi gitu. Ini gue lagi ada ngeband sama Budi gitu. Nah terus udah itu tahun 2003 gue mulai ada kerjaan ilustrasi sinetron. Jadi gue ngerjain musik scoring sinetron.
gitu. Dan di 2004 akhirnya Mas Erwin perlu penggantinya Mas Bontot waktu itu. Dia berhalangan, gue akhirnya masuk ke Erwin Gutawa Band gitu, orkestra. Nah sejak itu gue mulai aktif secara profesional gitu, secara tadinya session player tuh gue nggak pernah tuh, gue belum pernah nyoba, iya. Cuman memang Mas Erwin nyari gitaris yang bisa baca partitur, karena itu dia modalnya latihan supaya bisa lebih cepat, karena aransemennya rumit gitu kan, komposisinya banyak. Ya udah, di situ gue jadi kerjaan gue di situ saat itu ada jadi session player sama Erwin Gutawa, scoring, ngajar. Nah gitu, tahun 2004. Udah lengkap banget ya kerjaannya. Iya. Nah, tahun 2005 akhirnya komposisinya Drive itu baru lengkap tuh, yang versi orang banyak tahu gitu ya. Ada Anji, ada Digo, Adi sama gua gitu. Digo masuk 2004, Anji masuk tahun 2005. 2007 akhirnya saya kontrak sama Emotion untuk album pertama Drive. Dan habis itu ya seperti kita tahu ya, akhirnya udah rilis itu, akhirnya semua pekerjaan gue jadinya gue gak bisa lagi terusin, udah full sama Drive gitu. Iya, udah makan waktu banget Drive, konser terus kan. Nah kalau berbicara di lingkungan keluarga nih ya, kan biasanya banyak sih yang musisi juga yang memang di keluarganya malah tidak bukan lingkungan musisi. Iya. Seperti apa nih mungkin di background keluarganya? Enggak, iya sama sih sebenarnya. Sama juga. Sebenarnya kakak gue tapi ya, gue yang jadi panutan gue itu abang gue, dan Mas Eko Sulistyo ini sekarang jadi sound engineer yang paling laku sebenarnya, lagi banyak banget dipakai juga sama macam-macam lah. Nah terus di saat itu dia jadi basis gue tuh dulu pertama kali Lakuna itu basisnya Mas Eko gitu. Family band jadinya. Iya. Family band. Cuman emang yang ngeband cuman, maksudnya yang bermusik ya, itu cuman gue sama abang gue. Dari berapa saudara? Dari bertiga. Bertiga. Bertiga, dan bokap waktu itu juga bukan musisi. Dia justru dia engineer ya, dia emang insinyur gitu. That's why gue juga waktu itu kuliahnya engineer juga gitu. Gue ambil teknik elektro ya. Tapi yang nggak kepake. Nggak kepake. Selesai udah nggak dipakai lagi. Tapi minimal punya background, kalau misalkan sampai rusak bisa bener sendiri. Oh iya sih. Iya kan, pasti. Jadi waktu itu gue masuk teknik elektro itu karena waktu gue SMA gue suka, gue bikin efek. Ngoplek lah ya. Iya. Enggak, gue beneran bikin efek. Beneran iya. Yang salah satu yang gue bikin, gue ingat sampai sekarang tuh equalizer. Yang dimana gue nyari soundnya Hatfield gitu ya, Metallica tuh gimana ya, harus pakai equalizer. Akhirnya gue bikin waktu itu. Dan akhirnya gue pas kuliah gue milih teknik elektro, tapi ternyata salah. Karena yang gue masukin lebih ke telekomunikasi waktu itu. Ya nggak salah juga sih. Tetap aja ilmunya kepake nanti juga. Sempet ngantor 6 bulan kira-kira. Di Siemens, di... Berarti nggak ngeband tuh? Nggak ngeband. Jadi itu lebih ke gimana ya? Ya kan nyokap gue waktu itu, kamu itu udah nggak pernah nyoba ngelamar gitu ya, udah. Kamu mahasiswa capek ngeband doang, kerja dong. Iya gitu kan. Cuma waktu itu ya, yang tadi gue ceritain itu sekitar tahun 2003, dan gue lagi sibuk ngerjain ilustrasi sinetron, scoring kan. Jadi akhirnya gue nggak kuat gitu, dan gue milih untuk ya udah gue di musik aja. Tapi maksudnya saat itu keluarga mendukung juga sebenarnya sih ya? Ya alhamdulillah mendukung, terutama bokap. Kalau bokap waktu itu pesannya satu aja, lu kan laki-laki, kalau udah mulai sesuatu lu selesaiin gitu. Dan akhirnya gue selesaiin lah itu kuliah. Tadinya kan nyaris ya gitu kan, udah kalau waktu itu gue di UI kan, jadi 6 tahun tuh kalau nggak DO gitu kan. Nah gue tuh pas 6 tahun. Jadi udah di paling ujung habisinnya. Iya, luar biasa emang. Nah kalau berbicara gitar nih ya kan. Berbicara gitar itu yang paling menginfluence orang Mas Budi itu bisa diceritakan siapa? Apa ya?
gitar ya. Ya, sang gitaris. Ya, ini di luar bandnya lah gitu kan. Gue sebenarnya nggak ada satu orang yang khusus. Oke. Nggak ada. Cuman emang pertama banget gue belajar gitar itu yang gue inget banget itu gue dengerin Rush. Sana dengerin. Iya, jadi waktu itu abang gue dia lagi senderin Tom Sawyer kan. Terus gue coba main dan pakai gitar nylon gitu kan. Terus kata abang gue itu bassnya yang lo mainin. Oh iya, dia deal nih gitu ya. Oke gitu kan. Akhirnya gue baru mulai belajar dan akhirnya ya gue malah belajarnya klasik sih. Cuman jadi situlah pertama kali belajar gitar gitu. Nah, ketika udah mulai ngerti tentang paradigma musik rock tuh kayak apa gitarnya gitu ya, soundnya dan segala macam, gue mulai tertarik itu sama Eddie Van Halen. Oh ya, karena dia emang inventor ya, inventor banget. Dia bikin gitarnya sendiri. Ya. Terus udah tuh bahkan amplinya pun dikulik sebenarnya kan, supaya gimana caranya suaranya sesuai yang dia mau gitu. Benar. Gitu. Terus dia juga seorang pemain piano juga. Iya. Itu emang komposer lah, dia itu benar-benar komposer sejati dan inventor. Jadi buat gue dia sih yang paling bisa dibilang kategori ya, bagi gue pribadi meledak juga saat itu kan, dengan singlenya yang bersama Kota Bintang ya kan. Itu kalau bisa diceritakan ya saat album itu rilis, itu ke masing-masing personil itu gimana sih royaltinya saat itu? royalti. Wah, kalau gede juga berarti ya? Enggak sih. Enggak. Jadi enggak gede. Maksud gue tuh gede apa enggak itu kan relatif. 1 juta kopi. Juta. Dulu tuh 1 juta kopi mainannya. Ya, dulu bener, gimana dulu jutaan kopi. Pas gue keluar itu pembajakan lagi parah-parahnya, sehingga 100.000 aja lu untung. Iya, zamannya VCD ya. Waktu itu gue inget tuh sampai 300.000 aja, wah itu udah banyak banget kayaknya, soalnya kan susah jualannya kan. Terus tahun 2007, sebenarnya yang first single kita sebenarnya Tak Terbalas. Ya. Gitu, jadi yang keluar pertama tuh Tak Terbalas dulu. Pengennya jadi band rock gitu kan. Pengennya, ya kan. Pengennya gitu kan. Gahar-gahar gitu kan. Iya, kita berangkat bulan April kalau nggak salah tuh untuk apa namanya, promo radio 3 minggu begitu. Dan masuk di bulan Mei, sinetronnya muncul tuh. Terus dari label ngabarin gitu. Ini ada satu lagu yang dipilih sama PH gitu. PH. Terus pas keluar dan ternyata itu adalah sinetron yang pertama kali stripping setiap hari ya kalau nggak salah gitu. Jadinya laku banget, akhirnya lagu itu naik dan kita sampai lah waktu itu di Jogja kalau nggak salah. Gue dengan gitar Les Paul studio gue yang udah dipersiapkan untuk Tak Terbalas yang segahar-gaharnya, gue harus bawain something. Ya itulah suka dukanya waktu itu pertama kali. Ya akhirnya jadinya orang lebih banyak tahu lagu itu, gitu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya lagu-lagu lain juga ngikut pasti ada impact-nya juga. Iya. Kesusahannya yaitu banyak yang salah mengerti tentang band ini. Gimana tuh maksudnya tuh? Ya itu, dikira bandnya ini melo banget gitu ya. Gitu. Iya. Dan memang gue sebagai pencipta lagu itu, gue mengakui bahwa sebenarnya gue nggak membuat lagu itu untuk jadi single. Sebenarnya yang awalnya bersama itu Sama Bintang itu nggak gue buat untuk jadi single karena dari 11 lagu yang gue buat itu memang gue buat itu susunannya seakan-akan kita lagi memulai hari dari pagi sampai subuh gitu. Subuh judulnya yang terakhir itu apa? Larut menuju pagi. Iya. Nah, dapat bocoran itu. Manajer gua. Iya, siap, bukan main. Masih tahu manajer sih udah. Jadi lagu Bersama Bintang itu lagu yang di tengah-tengah, ada 5 apa 6 gitu lupa gua. Nah, itu dia ceritanya sore gitu. Jadi apapun yang ada di situ belum tentu harus jadi single gitu. Menurut gue itu melengkapi susunan playlist dari album itu ya, melengkapi aja. Iya, dan tapi ya nggak taunya ada pihak
PH yang mau pakai sinetron dan dia dengerin satu album itu. Iya. Nah, kliknya di sini nih lagi. iya. Gitu kan. Ya udah, inilah lagu itulah yang jadi apa namanya, yang membawa Drive jadinya lebih banyak dikenal. Iya, lebih Tadinya gitu, bahkan itu sampai orang taunya band Bersama Bintang. Saking orangnya nggak tahu tuh Drive itu kayak apa, orangnya Bersama yang Bintang. saking kita ya orang taunya lagu itu gitu. Oke. Gitu. Gitu. Iya, memang lagu itu ngehibur karena sinetronnya pun tayangnya di jam prime time misalnya. Iya, dan tiap hari. Iya, gue juga dulu sempet nonton tuh. Gue masih SD masalah gitu. Iya. Gue gak males sih Dimudah-mudahin gue. nontonnya gue ini nggak gue banget sih sebenarnya. Cuman karena gue waktu itu kan ngerjain scoring sinetron semuanya, jadi gue tahu kan gitu. Oh iya ini memang jadinya seperti ini gitu kan. Dan lagu itu emang dibuat gue pertama kali intronya dulu, karena intro lagu itu gue pakai buat scoring salah satu sinetron yang gue buat waktu itu. Jadi pertama kali itu gue buat, udah jadi, terus baru intronya aja, Ya. terus tahun 2004 Krisdayanti baru ngeluarin album Cahaya yang ada Pilihlah Aku juga. Oke. Meledak, terus dari Warner bilang kita lagi nyari lagu buat next albumnya Krisdayanti gitu. A&R minta ke gua gitu. Ada nggak buat lagu ballad? Oh ada. Akhirnya gue ambil lah itu intro itu. Gue ambil intro itu, gue bikin lagunya, notasinya jadi, liriknya jadi, udah kasih. Nah tahun 2005 kita mulai bikin demo sama Drive. Dan tahun 2007 akhirnya sign kontrak sama Emotion, dan musik produser waktu itu Mas Piu. Oke. Terus Mas Piu awal kita lagi workshop, terus dia bilang, "Bud, boleh nggak ini lagu diganti liriknya?" "Oh kenapa Mas?" "Nggak apa-apa, nih Aji mau bikin liriknya." Dan dulu namanya Aji ya. Aji bener. Aji mau bikin liriknya gitu. Oh gitu. Ya kalau buat band ya ayo aja gitu. Udah ini. Digantilah liriknya keseluruhan sama Anji. Gitu. Oh seperti itu prosesnya, itu yang kemarin cepet hangat tuh. Ya kan? Wah, ya, biarin aja. Ya biarin aja. Nggak apa-apa, biasa di santai aja. Nggak biasa sih itu. Oh nggak biasa sih. Salah dulu. Aman lah pokoknya, ini nggak asik. Nah kan kalau gue bicara saat itu kontrak label, ya kan dulu mungkin kalau zaman itu kan ada istilah kata di lain titik dijual dan ada full produksi dari label biasanya. Kalau zaman sekarang udah jarang sih band label yang produksi full dari label ya. Iya, label tuh malah sekarang susah ya kayaknya nyari artis deh. Maksudnya artis yang emang dia udah punya nilai jual secara marketing, dia udah bagus itu. Rata-rata udah nggak mau masuk label lagi. Kalaupun mau ya udah titip edar aja, agregator secara agregator kan. Jadi kalau label dulu kan fungsinya kan sebenarnya ada pertama tuh fungsi A&R. Jadi kan dia milih, dia apa namanya, talent squad lah istilahnya kan, dia milih. Habis itu diproduce sama mereka, lagu-lagunya dipilih nih apa gitu kan. Jadi ada musik produsernya juga di dalam label. Habis itu rekaman, ada musik produser menyusun apa namanya, song list udah itu menentukan ini rekamannya di mana, seperti apa dan sebagainya. Masuk mixing, mastering, habis itu apa namanya, masuk distribusi. Distribusi kan dulu kaset sama CD fisik fisik. Habis itu baru masuk ke marketing promosi. Nah, kalau udah masuk marketing promosi, habis itu baru mulai rilis segala macam. Nah kalau sekarang musik-musik itu tuh dipotong-potong, di nggak semuanya perlu label yang ngurusin gitu kan. Kayak Drive sekarang kita ada kerjasama dengan Gajah Mada Record. Secara manajemen kita pegang sendiri semuanya. Kadang-kadang malah kita juga menalangi produksi juga gitu. Dan kita lebih ke distribusi sama promosi gitu. Untuk ini apa namanya, kerjasamanya. Gitu sih. No, kalau mungkin dulu kayak dari pihak label tuh ada misalkan ada ketentuan lu misalkan laku berapa
kopi, berapa ribu kopi, ada seperti itu nggak ada nggak? Ada dulu. Ada juga. Kita waktu itu ada plakatnya gitu ya, Wan ya. Berapa ratus ribu kopi. 300 ya waktu itu. Oke. Cuman ya, kalau zaman dulu itu sama aja kayak ada perusahaan ngaku-ngaku gue untungnya segini nih gitu. Oh. Siapa yang tahu perusahaan itu ngantungnya segitu? Harus audit. Jadi kan kita nggak bisa tahu. Iya. Zaman sekarang bisa gampang terlihat. Lo Spotify for Artist lo lihat aja tuh berapa tuh viewsnya, apa namanya pendengarnya ada berapa segala macam tuh. Sudah terbuka sekarang. Iya, sekarang semua serba terbuka. Iya. Streamsnya. Tapi pendapatannya lebih kecil. Kalau sekarang ya? Iya, satu streams itu kan $0,004. Oke. $0,04. Iya kecil. Kecil. Satu stream ya, jadi lo nyampe ke $4 aja lo harus 1000 streams. Iya. Iya, gitu. Jadi itu sesuatu yang anak-anak zaman sekarang nggak tahu tuh. Ya. Edukasi nih. Iya. Nah, buat apa sih sebenarnya kita ini dulu jualan kaset dan CD itu apa gunanya gitu? Kalau mereka taunya kan itu merchandise sekarang. Iya, merchandise. Jualan iya kan. Oh iya ada kaset CD dan merchandise. Jatuhnya kan merchandise. Iya. Sekarang nggak bisa diputer juga sama mereka nggak punya playernya. Ya, gitu. udah nggak ada. Gitu. Tip kasetnya juga udah nggak ada Iya. sekarang. Ya jadi kayak barang ini aja sekarang, jadi kayak koleksi jadi. Iya. Collectible items. Harganya jadi mahal juga kan? Jadi mahal justru. Jadi mahal kan? Lucu sih. Satu kaset tuh bisa 50.000 gitu. Dulu 50.000 dapat CD, 35.000 malah ya. 35.000. Iya. Kalau sekarang makan di KFC, ya dapat Iya. CD. Iya. Dapat di KFC. Bener. Masih ya KFC? Masih Masih kayaknya, ada? masih kok. Kemarin saya makan dapat kasih sebuturan. Nggak Wah, mungkin. nggak mungkin. Nggak mungkin sebuturan. Beda dari Minsu. Dari bawah. Berarti orang old school tahu nih. Iya, tahu. Chaos Edi. Gue dari Morbid Vision gue tahu itu dia Dari awal bawah. pertama Sepultura. Bahaya nih. Iya, gue nge-trash juga dulu Megadeth gue suka. Karena gue dulu main skateboard kan. Oke. Lagu-lagunya kayak gitu Iya, skateboard. Kayaknya ada rencana mau bikin band metal ya tadi. Wah, gila. Pengen gue tapi nggak pernah ada. Nggak ngajakin. Iya. Ayo sama clicker, boleh silakan. Diajakin aja bebas. Nah kalau bicara gitar, sekarang saat ini lagi di endorse atau di support apa Iya. nih, brand apa nih sekarang? Jadi sejak 2021 gue tuh di support sama RL Gitar. Oke. Dan sejak 2022 lah ya, itu RL Gitar bikin custom gitar buat gua gitu. Namanya Revival Series. Nah Revival Series ini, nah gue tuh nggak terlalu ngerti gitar itu kayunya apa segala macam. Gue cuma tahu ya ini enak. Ini enggak. Cuma duit enak, Iya, udah gitu ya. jreng gitu. Tinggal terima ada. Nah, waktu itu namanya Ruli Lubis yang RL Gitar ini. Nah, dia bilang, "Lu maunya kayak gimana?" Ini gue punya Perez Mira, ini ada Strat. Nah, ini dua gitar ini selalu gue pakai untuk pertama untuk main sebagai session player segala macam. Oh ya udah gimana? Lu lebih suka apanya di Strat? Necknya. Oh ya udah necknya Strat. Gitu. Bodinya Mira, pickupnya humbucker gitu. Terus yang perlu apa, coil tap, harus single bisa. Nah, terus udah itu gue ada satu lagi yang gue minta, gue tuh kalau di depan panggung gue mau lead, gue malas balik lagi untuk lead gitu kan, harus boost gitu kan. Gimana tuh ada, lu perlu booster apa overdrive? Overdrive aja, masukin overdrive di situ. Di body on board itu. Iya, onboard overdrive gitu. Udah. Sejak itu akhirnya gue bikin ada 3 gitar revival. Nah itu Revival itu nggak produk massal ya, nggak dibikin massal. Ya, jadi gue ngelihatnya Ruli Lubis itu seorang ini dia idealis banget ya orangnya. Walaupun begitu gue paksa dia untuk coba lebih berjualan gitu kan. Akhirnya dia waktu itu sempat bikin yang versi murah gitu ya, versi murahnya gitu. Dimana itu bridge gue yang gue pakai itu kan titanium. Dan titanium pasti harganya mahal. Pasti. Akhirnya dia bikinlah yang versi stainlessnya kalau nggak salah. Stainless ya. Stainless. Terus udah itu pickupnya ada juga apa. Terus tuning mesinnya juga dia pakainya yang lebih murah. Tapi yang gue pakai itu agak mahal memang. Ya, karena part-part itu juga mahal. Karena part-partnya mahal juga dan Gani pickup waktu itu untuk pickup gue itu luar biasa, dia bikin sesuatu yang
Ya dia lumayan kenal gua gitu kan, lu kan Eddie Van Halen enggak, gua nggak main. Tapi sono kayak gitu deh bilang, oke, lu tuh kayak itu keluar ke JCM 800. Iya bener sih, gua suka gitu kan, ya udah. Akhirnya dia bikin lah custom pickup gitu. Namanya hard drive gitu, dia jual hard drive. Gua keren banget, itu keren menurut gua. Genius banget ya, orang bisa. Ya lu itu kan coil ya, gimana caranya bisa membuat karakter dari sesuatu yang jadi dia keren. Berarti Mas Budi kan seorang elektro juga pasti paham lah. Sebenarnya gue paham cara bikinnya, tapi gimana cara bikin karakternya itu yang nyarinya, tuningnya itu satu ya. Iya. Gimana? Gitu. Luar biasa. Nah kalau bicara efek, sekarang di endorse atau di Paleton. Iya, Paleton. GP 200. Nah, Paleton ini sebenarnya mulai udah 2 tahun. Oh, di jalan 2 tahun. Udah 2 tahun dan mulai gua diperpanjang lagi udah mulai April kemarin. Panjang lagi. Menurut gua ini sesuatu yang menantang gitu kalau soal efek ini. Gitu. Jadi gua tertarik buat ikutan di dalam Paleton karena menurut gua ini sebenarnya masih underrated walaupun orang banyak pakai ya. Tapi orang ngelihatnya Paleton ini namanya pasti selalu ada yang kurang dan buat gue justru di situ tantangannya. Jadi gitu. Tuning lagi, kulik lagi. Iya, dikulik lagi dan sebenarnya bagaimanapun lo nggak bisa pakai efek itu pakai preset aja gitu yang udah ada gitu nggak bisa. Nggak bisa. Gitar lo tuh apa, lo harus sesuaiin juga. Lo main di tempat seperti apa, kayak lo main di kafe misalnya gitu kan. Dan banyak lagu yang beda-beda. Iya. Beda ampli kan mestinya. Gitu. Sekarang udah jarang pakai ampli ya. Iya. Udah main langsung direct semua. Iya makanya. Jadi simulator itu emang dibuat untuk berbagai macam lagu. Ya udah presetnya nggak bisa sama. Gitu. Berarti harus benar-benar harus detail ngulik ya. Ya buat gue sih gitu. Dan kalau ngulik itu kan ngulik sound itu berarti lo harus di studio karena harus ada speaker yang ya apa namanya flat lah istilahnya gitu ya kalau di studio gitu baru lo bisa ngulik benar-benar baru dapat enak. Iya kalau pakai earphone aja kurang dapat ya. Tergantung earphone lah. Kalau earphone-nya bagus earphone atau headphone-nya bagus ya flat ya benar gitu. Jadi itulah makanya orang banyak underrated efek ini. Jadi gue malah tertantang buat bantuin gitu. Challenge gitu. Luar biasa 2 tahun. Tapi itu selama ini benar-benar di endorse ya atau cuma support aja? Enggak di endorse. Di endorse berarti menjalani rangkaian klinik juga gitu? Iya. Baru kemarin yang di Bogor ya, ada di Bogor kemarin gue baru klinik. Terus ya ada beberapa lagi nanti gitu. Nah mungkin seorang Mas Budi ini bisa menjelaskan lah, mungkin kan sobat-sobat Clickers ini ada yang belum ngerti atau belum paham apa sih endorsement, apa sih itu demonstrator. Mungkin seorang Mas Budi bisa menjelaskan nih. Jadi gue tuh ini yang kedua kalinya gue di endorse ya. Tahun 2010 gue sempat di endorse tapi bukan sama produk tapi sama toko musik Melodia. Jadi kalau gue di Melodia waktu itu mereka itu punya beberapa produk. Gue tawarkan waktu itu untuk megang Edwards waktu itu gitarnya. Edwards itu dia bawahnya apa LTD, Edwards, satu lagi itu ESP. Ya gitu. Jadi gue dikasih gitar sama efek Electro Harmonix gitu. Nah, yang sekarang itu produk gitu. Dan zaman sekarang endorser itu melihat bukan hanya gitaris band siapa gitu yang terkenal, tapi followersnya, cara iya gitu kan, terus cara dia membuat kontennya, mempertahankan engagement di dalam sosial media. Nah di situ sih jadi ya kalau zaman sekarang kalau memang tertarik untuk bisa jadi endorser berarti harus bisa juga membuat konten yang menarik ya. Karena
konten lo main gitar aja udah jutaan, udah banyak gitu. Banyak banget. Bahkan si Rudy waktu itu main drum pakai duster gitu ya. Pakai duster. Iya. Yang gimmick-gimmick jatuhnya. Gimmick, iya, gitu. Bener. Apalagi kalau yang udah main gitar cewek seksi gitu, waduh itu lo udah nggak bisa lagi dilawan tuh. Gitu. Oh, tewas semua dong. Udah tewas semua, udah. Stipai aja lewat tuh Iya. followernya. Itu yang unik sebenarnya. Jadi gue sendiri kan sebagai musisi, ya seperti tadi gue cerita, gue sebenarnya nggak gitaris banget. Oke. Tapi sejak pandemi gue ngapa-ngapain waktu itu kita nggak bisa manggung segala macam. Akhirnya gue jadi gitaris nih. Nah udah, gue lagu-lagu Van Halen gue mainin, lagu-lagu ekstrem. Orang semua suka. Seakan-akan seorang shredder gitu. Dan di sisi lain gue senang ngerjainnya, tapi mungkin yang susah tuh adalah membuat orang mengerti sebenarnya si Busdek ini siapa gitu, si Budira Harjo ini Budira ini siapa, karena itu juga menyangkut ke band gua dan itu yang lebih penting lagi kalau buat gua. Pasti lah itu pengaruhnya ada gitu. Ya, berarti di luar, selain di luar drive nih, bicara di luar drive itu kesibukan Mas Budi itu apa sih selain di drive ya? Iya. Apa ngeband session atau apa atau gimana gitu? Iya, sampai sekarang masih. Gue tuh sebenarnya sama Irgun Gutawa juga masih beberapa kali ikut. Gue baru aja dapet tawaran buat main acara Krisya tapi nggak bisa, Drive lagi main juga. Bentrok. Iya, bentrok. Jadi masuk kayak gitu. Iya, milihnya susah ada tuh. Iya. Terus udah itu gue ada rekaman juga, ada beberapa artis baru yang gue kerjain. Kemarin gue baru ngerjain artis sinetron, ada nah, gue usah ceritain. Jangan. Tidur. Skip. Terus ya ada kayak gitu musik produser ya. Scoring film juga ada. Kemarin gue baru selesai bikin. Itu sih yang sering gue kerjain sehari-hari. Produksi itu total di rumah ya berarti ya? Di rumah dan kalau perlu gue ke studio juga. Tanggal 3 Juli besok gue ada rekaman di Aquarius. Aquarius itu ternyata masih ada. Mungkin masih ada. Pertama masih ada ya. Yang kedua mungkin orang nggak tahu ya ada studio Aquarius tuh gede loh. Iya. Oh, Ane tahu. Gara-gara ngeliat Godbless kemarin. Oh gitu ya. Godbless pas Covid itu dia live recording. Live studio di Aquarius. Keren banget. Keren banget pasti. Nah, gue ada rekaman live di situ nanti tanggal 3. Ya, seperti apa gue juga belum tahu. Ya gitu kira-kira kerjaan gue seperti itu sebenarnya. Berarti ini maksudnya Mas Budi ini terbuka ya untuk siapapun, untuk misalkan mau diproduksi musiknya lagunya. Ya bisa aja. Banyak yang ngirim ke gue, beberapa orang ngirim demo. Cuman mungkin orang salah sangka kadang-kadang gitu bahwa gue itu menerima lagu. Ini yang susah nih kalau lagu. Nawarin lagu. Iya, banyak banget. Terima kasih sih dikirim, Mas ini lagu buat Drive bagus nih, cocok nih gitu kan. Terima kasih, tapi Drive itu sebenarnya alhamdulillah nih banyak banget lagunya udah yang belum keluar sama bisa dido. Belum lagi Digo bikin juga, Excel juga sekarang sebagai anggota baru. Waduh, dia semangat banget tuh bikin lagu baru. Pastinya bahwa jadi iya, mungkin sih untuk artis lain atau apa. Cuman rata-rata artis yang gue kerjain dia udah punya lagu, jadi susah. Nah kalau bicara balik ke Drive ini, kan yang mungkin sobat-sobat Klikers nih tahu dulu kan Drive itu lagi di topnya ya, di top puncaknya itu. Tiba-tiba ya gitulah ada konflik seperti itu, Anji tiba-tiba keluar gitu kan. Terus jadi kayak ternyata ada apa nih gitu, ada sesuatu apa nih yang terjadi gitu di intern Drive gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan lah sedikit-sedikit biar sobat Kliker nih paham lah gitu. Iya, 2011 Anji keluar karena dia mau solo album. Udah itu aja sih. Simpel ya. Simpel sebenarnya, nggak ada. Ya kalau misalnya masalah semua pasti ada. Itu kan sama aja kayak lu udah berkeluarga belum? Udah dong pasti bro. Rahasia keluarga lo enak gak dikeluarin? Jangan. Gak enak kan? Sama aja, Drive juga gak enak. Kita mau ngomongin yang jelek-jelek tentang walaupun udah keluar dari keluarga, tetap aja gak enak ya diomongin gitu. Kalau buat gua itu gak etis gitu. Tapi at some point ketika itu udah berlangsung lebih dari 10 tahun segala macem, ada beberapa yang kita harus benerin karena
bisnis terganggu. Itulah kenapa Drive waktu itu sempat mengklaim lagu-lagu yang membuat kita ini harus manggung, gitu ya. Dan orang udah salah kaprah tentang lagu-lagu itu. Bahkan ada beberapa IO yang nggak mau ngundang Drive karena takut nih, segala macam. Akhirnya kita mengklaim, dan waktu itu sebenarnya kita mengklaim secara tertutup. Jadi kita nggak membuat itu di sosial media. Kita bikin meeting intern, jadi nggak ada yang tahu. Kita cuma manajemennya Drive sama manajemennya Anji. Kita udah bikin, kita tanda tangan. Anji sudah sepakat tidak mau balap lagu Drive. Tiba-tiba dia bikin lagi, dia mau keluarin, dia mau bikin lagi recycle atau apa, atau sudah itu dia mau bawain lagi segala macam. Nah akhirnya teman-teman Drive juga waktu itu ya, mau nggak mau lo harus ya speak up ya. Iya. Padahal itu satu hal yang buat gua nggak pernah suka ya kayak gitu ya. Buat gua sesuatu yang beracun nih kan kita tinggalin aja gitu, nggak usah urusin. Tapi ini bisnisnya Drive gitu. Gitu. Jadi secara pribadi gua nggak ada apa ya, nggak pengen ribut-ribut, nggak pengen susah-susah. Bahkan gue juga udah bilang sama Gembok waktu itu, untuk masalah-masalah Anji gue udah nggak mau lagi speak up untuk ya. Gue nggak mau ngurusin apa-apa karena itu harusnya cuman 1% dari hidup gue gitu. Cuman gue harus ngurusin itu gitu. Habis lagi ya. Iya gitu, jadi itu buat gue ya seperti gue ceritain tadi, gue banyak banget yang gue kerjain, dan gue lagi ngerjain album solo juga, lucu aja gitu gue ngerjain itu. Iya, bener lah, capek, energi habis. Ya kan kalau yang sempet Mas Anji kan suka mendirect lesson gitu kan. Iya benar ini. Wah ini lupa nih. Minum dulu, ini Benzano, kebetulan kita disupport oleh produk minuman yang halal, Toiban, sehat walafiat ini. Benzano. Kita minum dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya itu balik lagi tadi ke kan Mas Anji kan suka kalau manggung itu kan suka mendirect lesson dari apa ternyata manggungnya dia itu ke yang punya lagu. Nah itu sempet ke Mas Budi sempet nggak tuh mungkin? Anji pernah mendirect license lagunya yang mana? Nggak pernah ya? Oh dia nggak punya lagu ya gitu ya? Gak tau gue nggak tahu apa-apa sih sebenarnya. Kalau Anji buat gue nggak pernah terlalu tahu dan nggak pengen tahu juga karena gue bukan berteman sama dia, gue cuma sekedar kenal. Tapi masalah direct license ini sebenarnya dikembangkan oleh suatu asosiasi namanya Aksi. Aksi. Iya, dan gue ada di dalam situ juga. Ada juga di situ. Ramai juga. Walaupun tidak aktif, gue tidak aktif, gue tapi terdaftar sebagai anggota Aksi. Gitu. Dan gue mensupport apa yang teman-teman Aksi lakukan. Di situ ada komposer-komposer dan kebanyakan komposer-komposer yang tidak perform ya. Jadi dia as komposer aja gitu. Yang gue kenal baik di situ ada Denny Syasmala, ada siapa lagi? Ada Mas Piyu. Kalau Mas Piyu kan perform juga. Masih perform. Alam Urba. Iya, Alam Urba. Itu banyak. Terus ada Aribia. Iya gitu. Nah mereka ini adalah komposer-komposer yang sebenarnya suara hatinya itu udah bertahun-tahun. Aduh gila, gua udah bikin lagu tapi kurang dihargai gitu, dihargai secara nilai gitu ya. Jadi ketika sampailah kita di era streaming, YouTube yang semuanya serba viewsnya kelihatan, semakin jelas bahwa ini ada yang salah dengan pembagian royalti. Nah disitulah timbulnya ide membuat direct license, di mana yang harusnya memang royalti itu kan dari RMKN. Jadi ini mungkin teman-teman mungkin belum banyak yang tahu ya. Pasti. Tentang RMKN ya. Benar. Jadi kan kalau kita misalnya rilis sesuatu itu ada publisher. Misalnya nih Drive album 1 sampai 3 publishingnya Emotion gitu ya. Nah, itu untuk mengkolek apa yang menjadi royalti dari penjualan CD, kaset dan streaming tadi. Iya. Tapi musik itu luas, ada yang dipakai di
pusat perbelanjaan, supermarket, ada yang kafe, ada tempat karaoke banyak banget. Karaoke. Terus dari panggungan-panggungan sebenarnya acara TV itu banyak yang harus bayar ke LMKN gitu. Nah itu ya gimana ngambilnya? Bukan lagi dari publisher, tapi dari LMKN namanya. Dimana itu sudah diatur sama pemerintah sejak tahun 2014. Ada undang-undangnya itu tentang LMKN. LMKN itu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN. Nah salah satu LMKN ada WAMI namanya. Nah gue dapat royalti dari WAMI sejak 2017 gue ikutan nah teman-teman komposer tuh banyak yang kurang percaya terhadap kinerja WAMI gitu kinerja LMKN karena dirasa nilainya kurang gitu harusnya nggak sesuai nih gitu dan ada beberapa YouTuber atau yang pokoknya yang mengcover ya di YouTube juga ini kayaknya harusnya gue dapat lebih nih gitu. Nah, kayak Ari Dias waktu itu sempat bilang, buat itu lagu melepas semua ada tuh sampai berapa juta lo minta deh sama dia. Tapi mungkin ada di LMKN juga, gitu kan gue bilang. Ya lo ngobrol aja, ini gue dapat nih bisa, gitu gini. Oh ya itu, gitu. Jadi menurut gue sih di satu sisi gue selalu mengikuti aturan. Gue pengennya sih dapet tuh kalau emang LMKN ya udah gue stick di situ. Tapi di sisi lain ada pembagian memang yang mungkin nilainya terlalu kecil misalnya dari aturan itu dan membuat teman-teman jadinya membuat direct license ini gitu. Dan nggak apa-apa buat gue sih sah-sah aja ya. Selama tidak ada terjadi ini berantem yang gue nggak suka sih. Iya kan ada yang nggak setuju ada yang gitu. Nah itu yang mungkin jadi propon PR ya. Jadi propon ya. Iya PR-nya itu sih. Oke, berarti ini salah tambahan ilmu lagi nih dari Mas Budi buat sobat clickers ya. Jadi biar lebih tercerahkan lagi. Oke, kita lanjut ke Drive. Ini kan sekarang formasi baru nih dengan masuknya Excel ya kan. Ini kedepannya seperti apa nih Drive ini Mas Bud kira-kira biar sobat clicker ini lebih tahu lagi nanti. Iya. Excel itu baru masuk 2023 jadi baru setahun. Dia umurnya beda 18 tahun sama gua. Iya masih muda banget. Excel masih sepantaran. Iya. Jadi PR gua tuh keep up ke dia ya. Keep up-nya buat manggung ya. Kadang-kadang setelah manggung tuh rasanya rontok badan gua karena dia kok ngibangin dia ya. Iya. Seru sih kita jadinya muda banget gitu. Mudanya di panggung ya. Kalau pulang ya tua lagi gitu kan. Udah encok ya. Iya, aduh boleh pegel-pegel. Iya, pasti. Gitu. Jadi panjangnya umur Drive itu durasinya ditentukan oleh vokalis kita sekarang gitu. Jadi Drive insya Allah akan mengarungi industri ini lebih lama karena Excel ini kelihatannya emang dia cocok banget jadi frontman kita dan dia senang berada di dalam Drive juga senang ada dia gitu. Jadi kita akan membuat banyak karya juga dan tanggal 21 Juli ada single yang kita akan keluarin. Itu kita udah bikin 3 video untuk 3 single ke depan. Dan itu akan adalah rangkaian 7 lagu yang menjadi album ke-7 kita. Gitu. Itu sih, itu rencana jangka pendeknya. Jangka pendek. Kalau buat jangka panjangnya ya heaven knows. Jangka panjangnya manggung terus. Manggung aja. Iya dong. Manggung itu udah harus lah. Nah mungkin juga kan banyak yang nggak tahu nih proses masuknya Excel itu seperti apa ke Drive gitu. Apa melalui audisi ya. Bagaimana gitu kan? Iya, jadi kalau Excel itu emang nggak sengajanya tuh gini. Tahun 2000 berapa tuh yang kita bikin cover one sama Excel? Covid 2019 nggak Excel bikin cover lagu 2022 Covid lah 2021 kali ya. Cover iya cover 2019 atau 2022 itu kejadian manggung Rizky. Iya Rizky the Titan ya. Iya Rizky waktu itu kena Covid. Kita manggung hari Sabtu dia kena Covid hari Selasa ya. Terus udah itu Lombok nyari-nyari nih. Nah kita pernah waktu itu bikin cover sama Excel ini bawain lagunya
lagu apa lah betul rock-rockan gitu, teriak-teriakan gitu. Asik gitu deh. Ya udah terus oh ini asik nih, boleh nggak ya udah terus ternyata dia tahu banyak lagu drive, ya udah pas manggung jadi lancar gitu. Ya udah dari situ akhirnya kita manajemen pada rembukan nih, ini mau gimana ya. Ya kebetulan Rizky itu sebenarnya dari awal memang niatnya ngebantuin kita. Jadi lu nggak punya vokalis, gue nggak punya band, ayo kita manggung bareng gitu. Jadi pas itu kita, kita cuman lu kan waktu itu emang nggak pengen jadi member. Nah ini ada yang justru pengen jadi member nih, mau masuk gitu. Oh ya udah akhirnya ganti. Jadi kalau secara hubungan sih kita tetap baik-baik aja sih. Friend aja ya. Aman aja. Alright, seperti itu guys. Jadi tidak sengaja, ya kan, tidak disengaja atau ngeklik gitu kan, ya, seperti kita klik info, udah ID. Bisa aja lo dasar kerupuk yang mungkin aja. Bukan lain. Di luar ini mungkin Mas Budi ini punya kesibukan lain mungkin selain musik lah. Apa totali musik aja? Iya, gue tuh nggak, hobi ya. Kalau hobi sih, gue suka baca. Gue suka baca novel, jadi gue tuh kolektor novel. Di studio gue itu di sebelah kiri ada lemari isi novel. Itu yang gue suka. Baca apa aja tuh ya? Lebih ke novel gue, jadi novelnya juga ya banyak macam-macam ya. Tapi ya lebih ke Goosebumps sih. Itu buat anak-anak. Apa coba Goosebumps? Gak jelas anjir. Tapi emang jadinya gitu, gue suka baca novel dan suka nonton ya. Gue tuh tiap hari nonton. Ketagihan gue tuh langganan Netflix, Prime, sama Apple TV. Itu waduh, itu nggak bisa berhenti gue. Antara nonton sama itu, sama kerja, udah gitu aja. Oke, mati hidupnya. Nggak tahu nih gue. Jadi gue ada folder tuh di komputer gue, Stories in Imagination. Di situ ada lagu-lagu yang berdasarkan novel. Bahkan gue daripada gue susah-susah, gue bikin aja lagu itu berdasarkan novel yang gue baca. Misalnya ada judulnya The Dry gitu, misalnya The Dry, gue bikin lagu tentang novel itu. Gue kumpul semua beberapa akhirnya jadilah ini ada 12 lagu. Gue mau bikin solo album instrumental tentang apa yang gue baca dan apa yang gue tonton. Nah, yang ditunggu nih, ya gak? Yang ditunggu-tunggu ini guys. Seorang gitaris itu kayaknya belum sah gitu kalau dia mengeluarkan album solo gitar. Ini rencana kira-kira kapan nih ngeluarin rencana solo gitar nih? Single pertama sih insya Allah Juli, udah disiapin semuanya, video udah ada, artwork dan segala macam. Gua juga bikin konsep artworknya agak-agak apa ya? Ada gue nemu ilustrator menarik banget dia gambarnya gitu. Kemarin dia bikin artwork buat single drive yang akan keluar nanti tanggal 21 Juli. Terus gue lihat ini gambarnya, terus gue pengen buat artwork yang unik nih, gue perjalanan gue dan kucing gue gitu. Kucing? Iya. Sumber inspirasi? Iya. Gitu, terus kucing gue ini tapi gede dan dia bisa terbang, ya gue naik kucing. Gambarnya ada tuh aneh. Jadi bang, itu makanya gue bilang sih di folder itu Stories and Imagination gitu. Imajinasi lu nggak boleh ya terserah aja gitu, bebas gitu. Sampai ke artwork pun begitu. Mantap. Terus kira-kira konsepnya seperti apa nih album solo ini? Mungkin bisa dikasih bocor-bocoran dulu lah. Apa ya? Mungkin kalau orang nanti dengernya mungkin kayak banyak banget macam-macam. Variasi banget. Iya, semua ya. Iya, karena gue suka banget progresif kan. Gue dengerin Emerson Lake and Palmer, gue dengerin Yes. Iya, kayak gitu-gitu. Teater sebenarnya nggak di teater? Gue suka juga sih, cuman nggak terlalu maksudnya secara komposisi ya. Kalau gitaris siapa yang nggak ngefans sama John gitu ya, Petruk gitu kan. Iya, sombong buat kaosnya. Sombong. Bahaya emang tim kita emang. Iya. Nah itu progresif. Udah itu gue juga suka rock yang makanya gue suka kejutan style ini karena emang gue suka itu band-band zaman sekarang itu gue suka gitu. Ada yang kayak gitu juga. Terus udah itu ada yang lebih ekstrim lagi, gue bikin yang klasik
musik klasik ya, gitar klasik. Oh, oke. Karena emang gue dulu itu basicnya Basic gue. banget ya. Gue bikin seperti itu gitu. Oke. Jadi banyak banget tuh rentangnya sih. Isinya banyak dan gue lebih menitik beratkan di komposisi. Jadi bukan jago-jagoan gitar. Karena di situ gue juga main piano, gue main organ, synthesizer, semua ada. Oh, berarti diproduksi sendiri nih semua musik. Yes. Wah, luar biasa emang. Iya. Ngeri dah musik beneran ini. Sekali-sekali serius, soalnya kita bikin konten mulu kan lucu-lucuan tuh di Drive tuh. bener. Kalau tuh pada nonton tuh isinya Drive, aduh tuh lucu-lucuan semua. Tuh hasil karyanya Excel tuh dia. Excel, Dia orangnya konyol-konyolan kan. Kelihatan. Excel sama Rudy kan. Iya. Terus gue yang nanti lo gini ya Om Bud ya bla bla bla. Iya. Ya udah gue nurut aja. Daripada gue nggak diajak ngeband. Udah gue nurut aja dah. Tapi bagus sih, jadi pada suka gitu kan. Budi Hendrix juga itu dia sebagai social media manager kan dia. Dia jalan banget. Dan itu mungkin juga buat teman-teman juga ya. Itu tadi konten ya. Bikin konten tuh sekarang udah harus ya. Begitu ya. Gimmick iya. Lo boleh idealis apapun di dalam studio atau apa lo karya lo, tapi lo konten jangan lu tinggalin juga gitu sih. Iya. Itulah kenapa Mike Portnoy balik lagi ke Dream Theater. Ya gitu juga. Ya kan? Drummer yang kemarin tuh jago banget tapi nggak bisa gimmick. Iya. Portnoy itu gimmicknya emang konten kreator banget dia selain ngeri. Padahal dia secara kalau baca partitur dia nggak bisa kan? Ya, itu ya. Iya. Back engine malah dia dosen. Mike Portnoy kan nggak lulus sekolah, dia sekolah musik nggak lulus. Iya. Nggak lulus sekolah musik. Oke, sekarang gue mau nanya nih buat sobat-sobat Tiker nih yang lagi belajar gitar, belajar band. Apa sih tips dari seorang Mas Budi ini gitu loh? Baru belajar gitar Ya maksudnya lagi belajar gitar, terus belajar ngeband biar Mau jadi musisi. yang bener jalurnya gitu ya. apa ya? Banyak banget ya. Kasih dirangkum aja. Iya. Oh mungkin ini sih. Jadi kalau orang banyak yang misalnya kalau gue bikin konten apa postingan terus suka ada yang tulis, wah keren mas, teruslah berkarya. Terus berkarya kan. Oke. Terus gue jadi berpikir karena nggak apa-apa kadang-kadang gue ngomong berkarya tuh ngerti nggak apa maksudnya? Ya, karena kalau gue bikin cover, gue bikin konten 1,5 menit, apakah itu sebuah karya? Akhirnya itulah yang membuat gue nggak pernah berhenti untuk membuat karya musik dan itu adalah sebuah lagu gitu ya. Lagu adalah komposisi dan notasi, dan kalau lu mau pakai lirik ya berarti ada liriknya gitu. Dan itulah yang yang disebut karya itu gitu. Jangan sampai lu jadi gitaris, lu udah jago-jago, lu punya followers banyak segala macam, cover doang. lagu lu apa? Nggak pernah ada di DSP, di Spotify ada nggak ada. Nah itu belum berkarya namanya. Jadi yang paling penting berkarya. Itu mau lagu lu cuma 3 kunci. Iya. Caranya udah. Yoi bener. Ya nggak? Itu betul. Loh, Melly Guslo waktu itu bikin lagu cuma Iya. Iya. Jadi tuh. Apa Maulana nggak bisa. Itu dulu yang finalis Idol, neng. Dibeli kan lagunya. Karya. Itu tuh. Itu karya. Iya. Usah mikirin yang rumit-rumit dulu deh. Iya. Dan dari karya itu lo akhirnya berinvestasi gitu secara industri. Jadi lo masuk ke industri itu ya dengan karya gitu, bukan dengan konten. Nah, iya kan tadi kalau musisi itu memang sejatinya harus berkarya, ya kan? Berkarya. Oke, nah kan Berkarya. walaupun ya kasar tadi udah kita bahas cuma 3 kunci juga kan? Iya, bikinlah sesuatu yang lo bisa keluarin, orang bisa streaming di Spotify, bisa di Apple Music dan yang lain-lain. Selain itu ya lo bisa bikin konten di Instagram, YouTube, masih bebas. Iya. Apalagi zaman sekarang udah mudah banget ya. Iya. Nggak kayak zaman mungkin awal-awal Drive. Iya. Bahkan sekarang agregator udah banyak banget. Udah online aja juga bisa gitu kan. Iya, banyak agregator online. Spotify dan lain-lain banyak banget kan. Mm-mm. Nah, kalau di era sekarang ini kan, ya industri musik itu
kalau bisa dibilang ya seperti apa ya, udah challenge-nya banyak banget itu kan, maksudnya ya di antara gempuran musik-musik yang sekarang kata ambyar, ya kan, musik ambyar gitu kan, ya kan. Nah ini seorang Mas Bun ini melihat perkembangan industri musik ini seperti apa sekarang sih gitu loh. Ya bagus aja sih, Ya kan? bagus gitu. Jadi kadang-kadang gini, kalau aku tuh kemarin sempat ada pemikiran tuh kayak kalau sekarang punya festival ya. Yap. Punya festival, terus udah itu setiap acara musik itu pasti lightingnya tuh gila-gilaan, keren banget gitu kan. Terus udah itu orang-orang di festival jadinya melihat, wah ini kalau nggak lightingnya bagus, acara ini nggak bagus gitu, ini nggak menarik. Tapi lu coba bayangin di antara semua lighting itu, ketika itu semua lagi perform, kalau itu sound engineer dia mute, selesai musiknya, apakah itu acara musik? Nggak ada musik ya. Itu sebenarnya gambaran dari apa yang terjadi dalam sosial media kita di industri musik. Orang lebih titik berat ke video, membuat video yang menarik segala macam. Tapi kadang-kadang musiknya itu jadinya biasa-biasa aja. Kadang-kadang ya, nggak selalu loh ya, gitu, nggak selalu. Gitu. Dan itulah yang menjadi titik lemah kita gitu di dalam industri musik. Terutama di YouTube. Karena kalau misalnya kita ngomongin YouTube, konten yang banyak banget itu justru cover. Pasti cover. Dan seperti tadi gue bilang, apakah itu karya? Itu adalah mengkaryakan. Mengkaryakan karya orang. Iya, maksudnya. Jadi mau itu mah gelitikan buat teman-teman gitu kan. Gue juga kena gelitik nih. Bisa jadi gitu. Jadi gue sebenarnya nggak gue bilang apakah instrumen-instrumen keren, sekarang asik, semua bisa bikin, gampang semua gitu. Cuman gue cuma ngingetin apakah kita ini akan membuat sesuatu yang melingkupi musik itu dengan istilah tuh, kalau orang nih bajunya tuh keren banget udah nih, gitu. Tapi kesehatan orangnya bagaimana ya? Nah itu kan harus kita. Jadi musiknya kita harus bagusin. Habis itu bikin video sekeren-kerennya itu justru emang keren juga harus gitu kan. Kesatuan lah itu ya. Jadi harus musiknya keren, dibungkus juga keren juga, mantap banget tuh. Iya. Ya seperti itu. Sobat Clickers. Nah terus kan kalau era sekarang mungkin seorang Mas Budi itu mengikuti tren musik zaman sekarang nggak sih? Maksudnya Ngikutin banget. Ya nanti jadi sumber referensi bikin lagu atau? Iya, gue ikutin banget. Ikutin banget ya? Gue tuh kalau gue kan denger subscribe-nya Apple Music ya. Ada Spotify, temen-temen juga bebas sih. Nah itu gue selalu ada playlist ya kayak Music Now-nya lah gitu ya. Dan gue selalu dengerin, gue memaksakan diri untuk dengar. Dan itu akhirnya gue bisa tahu gitu. Gue kan ngumpulin sound loops juga gitu. Soundbank gue juga banyak. Itu modal gue untuk produksi musik gitu. Karena yang gue kerjain bukan musik rock, justru kadang-kadang lebih banyak. Ya ini besok gue mau ngerjain ada artis cewek nyanyinya, dia harus pakai gitar nylon, terus udah itu ada piano segala macam. Terus gue mikir ini aransemen yang pas untuk ini apa. Jadi gue harus punya referensi yang semacam ya. Jadi semua musik gue dengerin. Gitu. Membuat gue musik itu bukan genre yang penting. Kalau genre tuh semua bagus. Gitu. Kalau bagus apa enggak itu lebih ke kualitas. Gitu. Jadi apa sih? Iya, ini X-nya tuh genre ya. Genre sih macam-macam. Dangdut pun keren gitu. Iya. Apalagi zaman-zaman dulu ya, dangdutnya Rhoma Irama itu gila sih. Itu komposisinya luar biasa. Benar. Progressive koplo. Iya. Gue kalau zaman ngeband sama Mas Oni itu sering tuh main-main dangdut juga ya. Kayak apa namanya itu? Raja di Laut itu. Laksmana Raja di Laut tuh. Wah itu susah banget. Nah itu kayak musik dangdut itu, gue pribadi aja Mas Bud main bass sih. Gue lebih seneng ngulik di teater daripada ngulik dangdut asli deh. Pusing. Iya benar. Rumit banget kayaknya tuh. Iya. Emang kita ya, kalau gue sih penghargaan gue itu justru bukan karena genrenya tapi lebih ke kualitas. Gitu. Jadi lo mau bikin
apa namanya dangdut koplo atau sekalipun gak apa-apa. Oh iyalah. Tapi lo buat sesuatu yang gimmick, sesuatu yang kualitas di situ, soundnya, cara nyanyi segala macam lo harus bagus. Itu aja. Ya harus dimatengin. Oke, kayaknya kita udah emang kebanyakan ngomong dari tadi nih. Iya, jadi ya kameranya pun ikutan lelah dia. Oke, kita nih kayaknya Mas Bud ada kuis jawab cepat nih, ya enggak? Nanti kita ngasih hadiah pokoknya yang wah pokoknya deh. Kita punya pertanyaan ada 8 nih, luar biasa nih. Yang pertama, oke siap? Siap ya? Oke. Pertama, suka gitar tipe Strato atau Les Paul? Strat. Oke. 2, suka tremolo fix atau up down? Up down. Suka ampli analog atau digital? Ampli analog. Analog ya? Oh iya. Emang ini digital? Oh iya, ini maksudnya Cube atau tidak? Cube ya, iya benar-benar. Iya. Oke, berarti yang itu ya Cube ya. Suka efek gitar Stompbox atau yang digital nih? Stompbox sih. Stompbox. Tapi pakainya digital. Iya kan. Hanya suka apa enggak? Iya. Benar. Ya oke. Todong atau direct? Nah, todong sih tetap. Todong. Gak ada Old school. Orang old school beda emang. Beda kupingnya emang luar biasa emang. Nah ini ada gitaris nih. Paul Gilbert atau Richie Kochen. Oh, Paul Gilbert sudah pasti gua. Richie, Ya, maksudnya kalau Kochen tuh keren ya, dia juga pakai itu kan dia nggak pakai Alligator. nggak pakai pick ya. Tapi kalau secara komposisi, nah balik lagi nih. Iya sih emang. Iya, bagaimanapun Paul Gilbert tuh bikin lagu-lagu Mr. Big juga diikutan di dalam situ. Kalau nggak, Benar. dan dia punya album solo banyak banget loh. Oh iya. Wih, itu keren banget gitu. Gue udah dengerin semua. Iya. Gitu. Jadi ya Paul Gilbert kalau gue. Sama sih, gue juga sama sih emang. Paul Gilbert tuh bisa bikin lagu rock tapi easy listening gitu. Itu yang susah tuh ya enggak. Ya ada warna-warna rap juga kayaknya di itu. Enggak ada. Yes, emang sih. Ya, kan di rap tuh kayaknya ada Mr. Big juga deh. Ya itu dulu drummer gue Adi Karno tuh juga ya dia Peter Pan banget. Iya kelihatan Iya dari gitu. style kan kelihatan Itu termasuk yang sedih banget waktu Peter Pan meninggal. Waktu itu Adi, wah Peter Pan nih buat udah mulai sakit gini. Farkis Iya, yang kayak lu kenal aja lu dia. Gue mesti menggantikan Sebastian Bach atau Axl Rose? Kenal nggak mas? Iya, tahu Sebastian Bach. Oh, Sebastian. Tapi itu 11-12 sebenarnya kayaknya sekarang nggak mungkin nyampe lagi dua-duanya. Oh, udah enggak. Udah susah udah. Kayaknya harus turun banyak banget tuh. Iya. Nyanyi dari main E turunnya ke C mungkin. Sebastian Bach udah lama nggak dengerin sih. Udah lama ya. Tapi Axl Rose ya sekarang udah kelihatan banget turun banget ya. Iya, karena memang dia nggak bisa ngejaga juga kali ya. Iya, banyakan makan gorengan. Iya, Iya. dia makan gorengan dia, pizza goreng. Seksal makan goreng. Mana sih? Nggak ada di mana sih gorengan. Nah, sembarangan lagi. Bukan main. Nah, ini kalian kita ke lokal nih. Kita heroes gue juga nih. Ed Sarani atau Pai? Gua Bang Ed sih gua. Dalam segi apa nih Bang? Bang Ed itu dia belajar sound engineering dia. Oh Iya kan, gue ingat waktu itu Mas Erwin tahun 2003 atau 2004 dia rekaman buat Kus Plus, bawa lagu itu gitarnya dia yang ngisi kan. Mas Erwin waktu itu pengennya dia bawa ampli gitu, dia mungkin wah ntar bantuin Ed ya, katanya dia cuma bawa POD yang itu tuh yang kacang itu gitu. Oke. Wah serius Ed lu pakai ini doang gitu kan? Iya, gue pakai ini aja katanya gitu. Terus suaranya gitu. Ya udah, jadi emang keren sih kalau dia secara sound dan dia juga sampai sekarang mainnya ya tetap apa ya, buat gue tuh dia nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang tuh nggak konsisten banget. Dan orangnya nggak mentang-mentang dia rocker gitu kan. Terus kalau gue pernah ada acara orkestra sama dia, terus orkesnya lagi pada tuning, dia diem aja, nggak yang cocok nggak, dia diem, Mas boleh nyoba, oke, baru dia mulai kayak oke, Dewasa. Kalau kalau Bang P sih asik juga, dia musik produser juga, cuman kurang begitu kenal aja. Kalau Bang Ed gue lebih kenal.
Iya. Nah tuh sobat Iker tadi udah kan tuh. Lu kalau jadi kita jangan orang lagi diem lu. Wah. Iya begitu. Kita lu lempar batu. Gila. Lu belum tahu rasanya tiba-tiba di mute sama Sony Engineer di depan enggak ada ya. Soalnya lagi coba kick drum. Coba kick drum. Pusing kayaknya kan. Iya. Oke, berarti pertanyaan terakhir. Oke, berarti udah jawab semua. Berarti apa nih hadiahnya kita Bapak pimpinan? Kaos berwarna. Kita dapat kaos ngorok. spesial buat terima kasih. Sama-sama. Ada metalnya nih. Ada metal ini dulu yang mempopulerkan vokalisnya Dio misalnya. Iya. Iya kan? Koni Dio. Koni Dio cewek. Ronnie James Dio. Ronnie James Dio. Holy Diver. Koni Dio sih jadi cewek. Gimana nih? Oke, sebelum saya tutup nih mungkin ada kata-kata petuah dari Mas Bud nih buat sobat-sobat Generasi baru nih. Tua banget gua. Petua itu tua, kan petua. Katanya yang banyak kata-kata ya. Kata-kata mutiara. Mutiara lah buat Iker nih. Ya udah itu tadi berkarya. 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 Jangan Jangan mengkaryakan Jangan mengkaryakan karya orang. intinya jangan takut berkarya karena kadang-kadang ada juga yang bilang bagaimanapun susah bang lu bikin lagu sendiri, gue takut jelek atau jangan takut. Iya. Justru lagu jelek itu tangga menuju yang bagus. Jadi ya lo bikin dulu awal 1 jelek, 2 jelek, 3 jelek, 4 jelek, sampai 9 jelek, sampai 10-nya mungkin ada yang jelek juga, 11 terus dan seterusnya. Bikin terus aja. Benar. Ya. Tetap semangat terus Yes. bikin karya. Oke, Sobat Iker, kita sudah sampai di akhir obrolan ini. Terima kasih udah stay tune di Ngorok bareng gue Adi dan Mas Budi Drive. Sampai jumpa di Ngorok berikutnya. Let's rock!